Saudara, operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo, Jawa Timur dan suaminya yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR diduga terkait jual beli jabatan. Keduanya memimpin wilayah ini 2 periode secara bergantian. Artinya ini harusnya bisa 20 tahun, tapi kemudian sang istri yang akan berakhir 2023 tahun 2021 ini tertangkap tangan dan kini masih diperiksa intensif KPK. Kita bahas topik ini bersama Zainuri Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, dan juga Arbain, Wakil Ketua Indonesia Parliamentary Center IPC. Selamat malam, Bung Zainur dan Bung Arbain. Sehat selalu. Selamat malam, Pak Iman. Saya ke Bung Zainur dulu. Bung Zainur, ini kasus yang berulang. Belum lama, Mei tahun ini, Bupati Nganjuk ya, yang juga tertangkap tangan oleh KPK karena kasus yang sama, jual beli jabatan Kades. Marak sekali jual beli jabatan Kades, Bung Zainur. Ya, sepertinya di daerah korupsi masih terus berjalan dengan modus-modus lama ya. Bahkan untuk level jabatan Kades saja masih diperjualbelikan. Seperti pernah kami sampaikan bahwa ada 3 modus utama korupsi di daerah. Ya. Yang pertama itu di pengadaan barang dan jasa, yang kedua jual beli perizinan, yang ketiga jual beli jabatan. Nah, kebetulan kasus Probolinggo ini mirip sekali dengan kasus di Nganjuk, yaitu jual beli jabatan untuk di tingkat desa. Mungkin nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan di level nasional. Tetapi ingat, efek dari korupsi itu bersifat domino. Jika kades-kades atau calon pejabat pengganti kades ini diminta sejumlah uang, maka pertanyaannya dari mana mereka akan menutup uang yang diserahkan kepada pejabat daerah tersebut. Korupsi lagi, itu yang kemudian korupsi akan melahirkan korupsi-korupsi baru gitu. Jadi menurut saya ini tidak bisa disepelekan, ini bukan kasus kecil karena dampaknya sangat luas, langsung berimbas di masyarakat, karena nanti mereka di level desa itu juga akan mengumpulkan uang-uang untuk melakukan penggantian. Nah, ya, ini Bung Zainur, sebentar Bung Zainur, Anda punya informasi nggak bahwa ada berapa kepala desa dari kasus ini yang sudah menyetor ke Bupati? Iya, kalau informasi yang bisa kita terima saat ini kan jumlahnya sekian ratus juta ya, artinya mungkin baru sekian puluh. Berarti kan baru sekian puluh pejabat desa yang menyerahkan kepada pejabat Anda yakin daerah. Puluhan? Iya, mungkin nanti kalau di total akan berjumlah ratusan ya dalam satu desa, dalam satu kabupaten. Tetapi yang baru kita dapatkan sekarang mungkin angka yang terkumpul baru puluhan desa yang menyetor, barangkali begitu. Nanti kita akan dengarkan update dari KPK sebenarnya berapa total angka yang dikumpulkan. Ya, dari mana Anda punya proyeksi bahwa 360 juta itu puluhan atau bahkan bisa ratusan kepala desa yang menyetor? Jadi berapa setorannya per kepala desa itu? Ya, ada informasi yang beredar misalnya di angka 20 juta atau angka-angka yang lain. Dan memang untuk di level daerah angka-angka seperti ini yang banyak beredar ya. Kalau kita ingat misalnya di kasus Nganjuk atau dulu di kasus Klaten untuk jabatan kepala sekolah, ya itu juga jumlahnya di angka puluhan juta. Tetapi ingat ini di level daerah, apalagi di level desa, pasti ini impact-nya sangat besar terhadap anggaran di tingkat desa. Akibatnya pasti pelayanan kepada masyarakat desa, sebagian anggarannya akan disedot kepada perilaku korup yang dilakukan. Itu yang saya mau tanyakan. Jadi kalau seandainya satu kepala desa nyetor 20 juta kepada bupatinya, lalu 20 juta ini kan harus ditutup bahkan harus lebih gitu ya. Itu gimana caranya kemudian kepala desa ini menutup yang kemudian merugikan masyarakat di bawahnya? Informasi apa yang Anda dapatkan soal ini? Tanpa menyebut Probolinggo secara spesifik, biasanya kita bisa melihat korupsi di tingkat desa juga tidak jauh dari pengadaan barang dan jasa maupun juga penyelewengan anggaran desa. Ya, misalnya membuat LPJ fiktif demi untuk mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian disetorkan kepada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah
daerah maupun biasanya juga tidak lepas dari aparat penegak hukum. Kita bisa melihat misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang fiktif tetapi kemudian ada SPJ-nya atau juga dalam pemborongan-pemborongan fasilitas fisik di desa itu juga menjadi sumber-sumber korupsi di desa demi menyetor kepada level di atasnya. Belum lagi kebutuhan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat pemerintah desa sendiri. Jadi kalau misalnya korupsi yang diminta oleh pemerintah daerah itu punglinya sebesar 20 juta, kemungkinan korupsi di desanya itu akan berlipat ganda karena juga ada kebutuhan untuk dibagi kepada oknum-oknum di aparat pemerintah desa. Iya. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang kecil karena multiplier efeknya dan kita sangat sayangkan di saat pandemi COVID-19 masyarakat menderita tetapi melihat tabiat dari pejabat publiknya di level tinggi sampai bawah terus saja melakukan korupsi. Sedangkan kita tahu di Probolinggo ini ada dinasti politik ya. Ini juga sekali lagi Bang Aiman memperlihatkan efek buruk dari adanya dinasti politik yang mengakibatkan adanya konsentrasi kekuasaan di satu tangan keluarga tanpa adanya pengimbang dari kelompok atau pihak-pihak lain. Nah, kita lihat dalam di Probolinggo ini kita lihat sudah dipimpin 10 tahun oleh sang suami, Ya. diteruskan sudah Lanjut langsung, 5 betul. tahun, bahkan periode kedua oleh sang istri. Betul. Ini seperti Probolinggo ini 20 tahun diurus oleh satu keluarga tanpa ada pihak lain yang bisa melakukan kontrol terhadap Probolinggo. Saya akan tanyakan nanti, sementara saya ingin ke Bung Arbain, Wakil Ketua Indonesia Parliamentary Center, IPC. Bung Arbain, sang suami 10 tahun jadi bupati di Probolinggo, lalu langsung dilanjutkan oleh istrinya, Tantriana ini. Lalu sang suami menjadi Wakil Ketua Komisi 4 kalau tidak salah ya, di DPR RI. Anda melihat ini luar biasa, ini dinasti, lalu kemudian suaminya jadi DPR, istrinya tetap di bupati, melanjutkan kiprah sang suami, dan diduga korupsi. Ya, itu menggambarkan satu fenomena yang menurut saya fenomena gunung es. Iya, mungkin harus dikecilkan audionya. Bentar. Iya, Iya. silakan. Sorry. Kita sebut fenomena gunung es karena yang terjadi di bawah saya yakin jauh lebih besar lagi dari yang terungkap di permukaan ini. Nah, yang patut menjadi perhatian dari Iya, saya akan minta nanti untuk tim informasikan pada Anda terkait dengan audio. Sudah? ya yang perlu menjadi perhatian dari partai, menurut saya menjadi perhatian adalah partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan penuntasan kasus ini. Jadi misalnya, Bagaimana penuntasannya? sorry, Bagaimana penuntasan dari partai politik yang bisa didorong kepada bupati, wali kota yang berada di bawah binaan partai politiknya? ya. Misalnya Partai Nasdem mengatakan kami partai masih memikir-mikir apakah memberikan bantuan hukum atau tidak. Kalau menurut saya partai itu seharusnya memberikan bantuan hukum dalam rangka membongkar kasus ini supaya tidak menjadi liar. Kalau yang bersangkutan mengambil pengacara dari pihak luar, partai tidak bisa menjamin sejauh mana integritas pengacara yang direkrut oleh yang bersangkutan. Karena itu partai harus hadir di situ untuk memastikan bahwa kasus ini diungkap dengan sebenar-benarnya, tidak liar kesana kemari. Kemudian partai juga bisa berkontribusi lebih besar dengan meminta misalnya DPR dalam hal ini MKD supaya juga turut berkontribusi menyelesaikan kasus ini. Karena di hukum acara di MKD itu dimungkinkan MKD untuk bekerja sama dengan aparat. Iya. Meskipun kan MKD kalau ada kasus pidana dia menyerahkan pada penegak hukum, entah itu KPK, atau polisi atau kejaksaan. Iya. Dia menyerahkan, tetapi dimungkinkan untuk bekerja sama. Oke. Bekerja sama yang saya maksud adalah dia memberikan mempermudah dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, tidak menghalang-halanginya,
setidak-tidak. Iya, tampaknya audionya terganggu. Terakhir saya ke Bung Zainur. Bung Zainur, bagaimana memutus mata rantai pimpinan daerah, entah itu bupati, wali kota, atau bahkan mungkin gubernur, dari setoran jabatan ini? Karena kita pernah mendengar juga soal uang setoran yang diberikan kepada pimpinan daerah di tingkat gubernur, misalnya di Jambi, betul ya? Ya, Bang Aiman, tentu kuncinya Zumi Zola adalah waktu itu. tentu kuncinya adalah proses pemilihan yang murah ya. High cost politik itu memaksa para kepala daerah untuk mengembalikan modal politik dengan melakukan korupsi, salah satunya dengan jual beli jabatan. Nah, high cost politik itu unsur terbesarnya justru adalah money politics, Bang Aiman. Jadi money politics itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah mahar politik kepada partai politik. Yang kedua adalah serangan fajar kepada para pemilih. Nah, menurut saya di sini ada andil dua pihak untuk memutus mata rantai korupsi di daerah ini. Yang pertama adalah partai politik. Jangan meminta mahar kepada calon kepala daerah yang ingin diusungnya. Yang kedua, partai politik harus memutus politik dinasti dengan tidak memberi privilege kepada dinasti-dinasti yang sudah eksis, memberi karpet merah kepada anggota keluarga lain mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Meskipun begini, saya harus tanyakan, dinasti. Apakah dinasti itu kemudian dikatakan selalu salah misalnya? Katakanlah misalnya orang yang kemudian mengasosiasikan. Di Amerika ada kok misalnya dinasti Kennedy, misalnya dinasti Clinton. Dan mereka sukses, nggak melakukan korupsi. Bagaimana Anda menjawab ini? Dinasti di Amerika itu timbul secara alami dengan model adanya konferensi ya. Jadi di Amerika itu kandidasi tidak dimonopoli oleh ketua umum partai. Jadi ini berbeda dengan di Indonesia yang seluruh aspek penentuan kandidasi itu ditentukan oleh ketua umum dan sekjen partai politik. Sehingga itulah muncul adanya mahar-mahar politik. Dalam studi ilmu politik kita tidak pernah mendengar adanya mahar politik di Amerika begitu. Berbeda dengan di Indonesia yang mahar politik itu terdengar di semua partai politik. Nah, Bang Aiman, terakhir tadi saya ingin menyebut bahwa yang juga berkontribusi besar untuk memutus mata rantai korupsi di daerah adalah pemilih, masyarakat. Ya, masyarakat harus menolak adanya politik uang dan memberikan hukuman kepada calon yang akan memberikan serangan fajar dengan tidak memilih mereka dan melaporkannya kepada Bawaslu atau sentra Gakumdu. Ya, meskipun ini untuk di desa mungkin agak sulit ya, Bung Zainur. Meskipun untuk desa mungkin agak sulit karena ada, kalau saya katakan ada budaya paternalistik, ada eueuh pakeueuh akan kekuasaan misalnya, feodal dan lain sebagainya, sehingga takut nanti disingkirkan, takut nanti dikucilkan di lingkungannya. Bagaimana kemudian Anda menilai ini? Ya justru politik dinasti itu dari politik feodal, Bang Aiman. Itu kandidasi sebagai meneruskan pemimpinan dari darah atau keturunan. Nah, soal bahwa orang Indonesia untuk menolak politik uang, ya memang menurut saya tidak ada jalan lain ketika Indonesia ingin bebas dari korupsi, maka prasyaratnya pemilih itu untuk punya ketegasan moral, rakyat Indonesia harus bersedia mengatakan tidak pada segala jenis. Dan itu butuh literasi dan juga pendidikan, betul. Terakhir ke Bung Arbain, singkat saja apa yang dilakukan di partai politik parlemen yang mungkin bisa memutus mata rantai hal-hal korupsi ini? Ya, itu yang agak sulit dilakukan karena jangan-jangan justru partai politik yang berkontribusi pada kondisi seperti ini. Karena satu, ada iuran partai yang jumlahnya cukup besar gitu. Dari mana anggota mengambilkan anggaran seperti itu? Kalau tidak dari praktik-praktik seperti ini. Kemudian ada juga iuran yang bersifat karena ada momentum tertentu. Misalnya menjelang pilpres seperti ini. Menjelang pilpres dan pileg nanti 2024. Anggota partai dituntut untuk menyetor ratusan juta per tahun misalnya. Saya punya beberapa informasi soal itu, tapi tidak pas diungkap di sini. Intinya bahwa anggota itu selalu dituntut untuk memberikan setoran yang besar kepada partai. Nah, pertanyaannya adalah apakah partai bisa menciptakan satu mekanisme tertentu untuk sebagai sumber pendapatan mereka gitu, yang sehingga mereka tidak membebankan kepada
anggota sedemikian besar yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada perilaku korup Oke, anggota DPR. Baik, terima kasih Bung Arbain dari IPC dan juga Bung Zainur Rohman dari Pukat Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.